Hadirin jamaah semua, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufiknya pada hari ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan ini sekali lagi adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu diberikan taufik untuk mengikuti dan juga mempelajari di dalamnya ilmu-ilmu agama sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya, kemudian juga diberikan taufik untuk selalu lurus di jalannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan juga memberikan kita husnul al-khatimah. Taib hadirin jamaah semua, ikhwal akhwat, sebagaimana kita ketahui sebelum kita sempat libur lumayan, jadi kita melanjutkan kembali kajian atau bahasan rutin kita, yaitu bahasan kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim yang tepatnya kita bahas yaitu kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Jadi kitab tentang riwayat-riwayat terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Dan kemudian selanjutnya bab yang kita akan bahas masih dalam bab yang ke-18 dari bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu la taqumus sa'atu, yaitu babun la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakuna makan al-mayyiti min al-bala. Bab tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan kemudian dia mengucapkan yaitu seorang itu mengucapkan, alangkah baiknya kalau dia menjadi posisi atau pada posisi mayit yang telah meninggal dunia karena dahsyatnya al-bala, ujian musibah yang ada pada waktu itu. Dan pernah kita sebutkan baik ini ujian terkait dengan dunia maupun ujian terkait dengan agama. Dan ini tentu bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana kita pernah sering jelaskan. Adapun bab yang ditulis oleh imam-imam atau syurah yang lain seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Mufhim, itu beliau menulis bab yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat. Ya, itu ditulis oleh atau judul yang ditulis dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi banyak tentunya yang pernah kita lalui riwayat-riwayat yang ada dalam bab ini. Jadi kalau kita melihat riwayat yang pernah kita lalui bahwa Nabi SAW menyebutkan di situ, ya, dengan ringkas kita sebutkan, kiamat tidak terjadi hingga seorang melintasi makam yaitu kuburan seorang lalu ia berkata, andai aku menggantinya. Kemudian juga selanjutnya riwayat yang mirip dengannya. Dan ini pernah kita jelaskan bahwa pada waktu itu dahsyatnya ujian-ujian yang ada itu sampai orang-orang itu berangan-angan menginginkan kematian, karena menurut mereka kematian lebih baik daripada hidup, namun menempuh ujian-ujian yang sangat-sangat dahsyat sekali. Nah, tentu ini akan berlaku nanti di akhir zaman dan juga sebagian sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Kemudian juga di zaman kita pun terjadi, karena memang kalau kita melihat bala ujian-ujian yang ada itu sangat-sangat dahsyat sekali. Jadi oleh itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari bala, dari ujian-ujian yang dahsyat seperti ini yang melunturkan iman kita, kemudian yang kita tidak mampu menghadapinya. Taib itu kemudian selanjutnya juga peristiwa yang ada dalam bab ini, karena kalau kita kembali kepada judul bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi tadi kita sebutkan, itu beliau memberikan judul dan itu yang lebih luas, ya, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat. Nah, di antaranya tadi kita sebutkan
pada waktu itu manusia, orang-orang berangan-angan ingin mati ya karena banyak ujian. Lalu kemudian di situ kalau kita melihat riwayat selanjutnya, ini kita dengan cepat saja ya. Nabi SAW mengkhabarkan di situ, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi syai'in qatal wa la yadri al-maqtulu 'ala syai'in qutil. Nabi SAW bersabda, sungguh akan datang suatu zaman di mana orang yang membunuh tidak mengerti karena alasan apa sebab ia membunuh, dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa ia dibunuh. Itu baik yang membunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama tidak mengetahui sebabnya. Dan ini tentu huru hara, dan sebagaimana yang disebut dalam riwayat seterusnya adalah qala al-harju, yaitu banyaknya pembunuhan dalam riwayat setelahnya itu. Jadi ini juga telah terjadi di zaman kita pun, banyak kita saksikan di mana orang yang terbunuh tiba-tiba, kemudian kalau ditanya yang membunuh kenapa dia bunuh pun tak paham. Jadi dan juga dalam riwayat yang pernah kita sebutkan bahwa al-harju, banyaknya pembunuhan ini sampai-sampai ahli keluarga membunuh keluarganya, yaitu paman membunuh keponakannya dan seterusnya, daripada pembunuhan-pembunuhan yang di zaman Nabi SAW itu tidak masuk akal kalau ada orang keluarga membunuh keluarganya. Bahkan tidak masuk akal kalau ada paman misal tadi membunuh keponakannya. Ya, kalau di zaman Nabi SAW itu terjadi, tapi karena membela agama. Ya, buktinya ketika terjadi perang, misal perang Badar, perang Uhud, ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang berhadapan langsung dengan ayahnya, dengan pamannya di perang tersebut. Tapi ini tentu tidak masuk dalam hal ini karena mereka membela agama. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini al-harju, itu banyaknya pembunuhan ya karena memang huru-hara yang terjadi akibat dunia, akibat harta yang mereka kejar, sehingga ya terjadilah pembunuhan yang tidak menentu, dunia, harta, tahta, wanita. Ya karena itulah banyak kita, kalau kita melihat berita-berita yang ada, itu sangat-sangat tidak masuk akal sebenarnya. Namun ya karena mengejar hal tadi disebutkan, ya mereka menghalalkan segala cara. Kemudian selanjutnya peristiwa yang terjadi yang pernah juga kita baca dalam riwayat ini atau dalam bab ini, yaitu terkait dengan hancurnya atau dihancurkannya Ka'bah oleh sekelompok orang daripada negeri Habasyah. Jadi di sini disebutkan dari Nabi SAW, Dzu Aswaqatain, dari Habasyah meruntuhkan Al-Ka'bah. Dzu Aswaqatain yaitu yang memiliki betis, dalam sifatnya betisnya itu kecil lalu kemudian renggang, dan ini tentu kita mendapatinya di orang-orang yang tinggal atau penduduk negeri Al-Habasyah yang pernah kita sebutkan. Al-Habasyah ya tentu Sudan, kawasan Sudan, Ethiopia dan seterusnya, dari kawasan-kawasan itulah yang namanya Al-Habasyah. Dan di zaman Nabi SAW ma'ruf Al-Habasyah ini dengan rajanya yang berjuluk Najasyi, dan kisahnya dalam hal ini ma'ruf sekali. Taib, dan ini tentu akan terjadi di akhir zaman sekali. Nah, ini kalau kita melihat ini bagian daripada tanda besar hari kiamat. Nih, kalau yang tadi harapan atau keinginan manusia untuk mati karena melihat banyak ujian, lalu kemudian banyaknya pembunuhan, itu masih tergolong tanda hari kiamat kecil. Tapi kalau kehancuran Ka'bah ini tergolong tanda besar hari kiamat. Dan kita ketahui bersama yang pernah kita jelaskan bahwa ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda besar pun dibagi menjadi dua. Kalau dilihat di tanda besar yang mendekati hari kiamat, dan juga tanda besar yang menunjukkan terjadinya hari kiamat. Karena ada tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, maknanya tidak terjadi sekaligus hari kiamat. Ya, contoh Al-Mahdi, rupa-rupanya masih sekian puluh tahun baru kiamat. Ya'juj dan Ma'juj juga demikian, masih ada tahunnya. Tapi kalau sudah munculnya api ya yang
mengarahkan manusia, kemudian munculnya atau terbitnya matahari daripada arah barat. Ini menunjukkan tanda besar hari kiamat yang sekali lagi menunjukkan terjadinya hari kiamat. Ala kulli hal, ini pernah kita bahas di awal-awal muqaddimah kitab ini. Taib, selanjutnya terkait dengan peristiwa atau hal-hal yang terjadi sebelum hari kiamat yang termasuk tanda besar maupun tanda kecil. Itu di samping yang tadi kita sebutkan, ada juga Nabi SAW bersabda di sini, qala la taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqun nas bi'asah. Kiamat tidak terjadi hingga seorang muncul dari Bani Qahtan menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini tentu juga bagian daripada akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat akhir zaman, dan ini belum terjadi sampai sekarang. Yaitu Bani Qahtan, dari orang Bani Qahtan kemudian menggiring manusia dengan tongkatnya. Yang pernah kita sebutkan, menggiring tongkatnya ada yang menyebutkan menunjukkan dia kekuatannya, kemudian juga ada yang menunjukkan kezalimannya. Namun ada juga riwayat yang menyebutkan ini adalah rajulun salihun, yaitu orang Qahtan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang soleh. Ala kulli hal, ini sudah kita baca. Lalu kemudian selanjutnya peristiwa berikutnya yaitu peperangan kaum muslimin dengan kaum yang ada ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Kiamat tidak terjadi hingga kalian memerangi kaum yang sifat-sifatnya itu, kata Nabi SAW, wujuhuhum al-majan al-mutraqah wa la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'ar. Wajah-wajah mereka, ini sifat-sifatnya seperti perisai ditambal, maknanya lebar. Dan kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum bersandalkan rambut. Maknanya di sini bukan bersandalkan dari rambut, tidak, tapi bahan mereka yang dipakai, sandal mereka, kemudian pakaian mereka banyak daripada bahan-bahan rambut, banyak daripada bahan. Dan ini kalau kita melihat sifat-sifatnya seperti sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj dan Ma'juj. Karena yang namanya Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu diperangi oleh kaum muslimin, tidak mampu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun tidak mampu. Ini walaupun sifat-sifatnya mirip, namun sekali lagi ini bukan Ya'juj dan Ma'juj. Dan bahkan Nabi SAW di sini menyebutkan sifat-sifatnya seperti dalam riwayat berikutnya, kiamat tidak terjadi hingga kalian diperangi umat bersandalkan rambut dan wajah-wajah mereka seperti perisai ditambal. Juga kata Nabi SAW, hingga kalian memerangi kaum bermata sipit, berhidung kecil. Lalu kemudian Nabi SAW juga menyebutkan kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi At-Turk, Turki. Jadi bukan Turki yang negeri sekarang ya, tapi kawasan-kawasan di daerah itu yang sifat-sifat manusianya seperti ini. Kalau kita melihat ya Mongolia dan seterusnya, ini bersifat seperti ini. Jadi sekali lagi ini yang terjadi, dan sebagian para ulama menyebutkan sudah terjadi peperangan-peperangan seperti ini, karena peperangan melawan Mongolia yang kalau kita melihat sifat-sifat Mongolia ini seperti ini, itu sudah terjadi sebelumnya ya, di khilafah-khilafah sebelumnya. Namun ya lagi-lagi ada kalanya menang, ada kalanya kalah, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi nanti di akhir zaman peperangan-peperangan dengan mereka. Lalu kemudian sekarang yang kita akan memasuki adalah hadis atau riwayat berikutnya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan ini melanjutkan tentu dan masih dalam bab yang ditulis oleh Imam Muslim, yaitu kita baca dan kiranya sampai sini ya pada waktu itu. Jadi kita baca, qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Zuhair ibn Harbin wa Ali ibn Hujr wal lafdhu li Zuhair qala حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم
thumma sakata hunayatan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati khalifatun yahthil mala hathyan la ya'udduhu adadan qala qultu li Abi Nadrah wa Abil Ala atarayani annahu Umar ibn Abdul Aziz faqala la وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه. Tapi ini hadis daripada Jabir bin Abdullah. Perawi mengatakan di sini kami berada di dekat Jabir bin Abdullah. Ia berkata, maksudnya kami di sini murid-murid beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan di zaman salaf terdahulu para ulama itu selalu dikelilingi oleh murid-muridnya, yang untuk mendapat faedah ilmu dari sang guru, ya apalagi terutama dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Kemudian di sini ia berkata, maksudnya Jabir bin Abdullah, hampir saja Irak tidak dipungut takaran dan dirham. Hampir saja tidak dipungut takaran dan dirham. Di sini disebut yushiku ahlul Iraq an la yujba ilaihim qafizun. Qafizun ini adalah ukuran, ya, takaran. Ukuran takaran daripada orang Iraq, ya, semisal so' kalau ahli Madinah so'. Nah, tapi kalau qafiz ini kalau diukurkan sebagaimana kata para ulama 12 so'. 12 so' itu satu qafiz. Jadi maknanya qafiz ini adalah ukuran timbangan bagi ahli Iraq, bagi penduduk Iraq. Kemudian alla juba ilaihim qafizun wala dirhamun. Hampir saja orang Irak tidak dipungut takaran. Tadi disebutkan qafiz, ya, takaran, dan dirham. Kami bertanya kenapa? Yang menjawab karena orang-orang ajam, mereka menahannya. Setelah itu ia berkata hampir saja penduduk Syam tidak dipungut dinar dan mud. Begitu juga ahlu Syam. Thumma qala yushiku ahlu Syam alla yujba ilaihim dinarun wala mudyun. Mud. Ini mud ini sama dengan qafiz, tapi mud ini untuk ahli Syam. Kalau satu mud itu disebut 22 so'. Jadi intinya qafiz dan mud. Untuk kalau qafiz itu untuk ahli Irak takarannya, kalau mud itu untuk Syam. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di sini menyebutkan, kami bertanya kenapa demikian? Ia menjawab karena orang-orang Romawi. Ia diam sejenak lalu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini sekarang kalau kita melihat sahabat-sahabat atau murid-murid daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ucapan daripada Abdullah bin Jabir atau Jabir bin Abdullah ini, mereka agak-agak kaget, ya, agak-agak terperanjat, ya, begitu kaget. Kenapa demikian? Karena di zaman itu, zaman ketika Jabir bin Abdullah mengucapkan demikian, itu orang-orang ajam, maksudnya non Arab pada waktu itu, misal Persia, lalu kemudian Romawi, itu kan tunduk takluk kepada negeri kaum muslimin, sehingga mereka membayar jizyah, membayar tax, membayar upeti kepada kaum muslimin. Jadi orang itu teks dari negeri ajam, negeri non muslim itu mengalir pada waktu Jabir bin Abdullah mengucapkan demikian. Jadi intinya pada waktu beliau mengucapkan ini, jadi Islam sedang jaya-jayanya, sehingga ketika Jabir bin Abdullah itu mengucapkan hal ini, ya, mereka kaget, mereka terperanjat. Kenapa? Kok apa bisa mereka tidak membayar upeti itu? Apa mereka berani atau apa begitu? Apakah mereka apa yang menyebabkan mereka tidak bayar? Itu mereka terheran-heran karena mustahil bagi mereka, itu tidak, karena Islam sedang jayanya, ya mustahil mereka akan tidak berani membayar. Nah, tapi rupa-rupanya ini yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, dan ini fakta adanya. Karena disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di situ Nabi SAW mengkhabarkan ketika kalian kaum muslimin itu berbuat zalim terhadap orang-orang itu,
orang-orang non muslim yang tadi ditaklukkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya kepada orang-orang non muslim tersebut, dan di mata mereka kaum muslimin itu rendah. Jadi sehingga mereka pun berani untuk tidak membayar hal-hal seperti ini. Dan itu kata Nabi SAW terbukti. Jadi setelah khalifah atau kaum muslimin lemah, ya kelemahan itu tentu banyak sebab-sebabnya. Yang paling utamanya adalah kezaliman yang ada, maka ya tentu mereka pun berani untuk melawan, lalu kemudian ya menang juga. Selanjutnya mereka pun tidak membayar teks-teks upeti, jizyah dan seterusnya. Dan ini juga mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kezaliman tetap kezaliman. Jadi kezaliman kalaupun dilakukan oleh kaum muslimin dan kalaupun ditujukan kepada non muslim, itu kezaliman tetap akan berbuah. Itu kezaliman tetap akan berakibat fatal, berakibat tidak baik bagi orang yang zalim tetap. Jadi ada sebagian yang beranggapan bahwa kalau menzalimi orang non muslim itu tak masalah karena memang dia non muslim, kafir, musyrik dan seterusnya. Itu keliru. Kezaliman tetap kezaliman. Sehingga Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis yang lain tadi kita sebutkan, akibat kezaliman kaum muslimin, maksudnya tidak memberikan hak-hak daripada orang non muslim tersebut, yang awalnya mereka itu membayar jizyah, membayar teks, maka akhirnya Allah pun membalikkan keadaan sehingga mereka menang. Kemudian mereka ujung-ujungnya tidak membayar teks-teks yang ada. Dan ini yang disebut oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, itu nyambung dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi ya itu di zaman Jabir bin Abdullah sudah disebutkan. Lalu kemudian selanjutnya bagaimana ketika akan runtuhnya khilafah kaum muslimin, dari khilafah Umayyah, dari khilafah Abbasiyah dan seterusnya daripada khilafah-khilafah yang ada, lalu kemudian sampai di akhir zaman kita sekarang ini ya sudah tidak ada lagi. Dan itu membenarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW bahwasanya kaum muslimin di akhir zaman itu sebagai buih di lautan, kagutha il-sail, jadi buih dalam lautan, rupanya saja kelihatan nampak banyak tapi rupa-rupanya tidak ada kekuatannya. Dan ini ya lagi-lagi membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun itu kita tentu dalam masa atau waktu yang kita melihat keadaan kaum muslimin lemah itu, jangan cari kambing hitam, dengan mengambing hitamkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan ini dan seterusnya. Namun yang paling tepat adalah kambing hitamkan diri sendiri. Ya, kambing hitamkan diri sendiri. Maknanya introspeksi diri sendiri, cek diri sendiri. Ya, karena apakah diri sendiri kita, kemudian keluarga kita itu sudah menegakkan Islam apa tidak? Karena Islam itu apabila ditegakkan oleh masing-masing individu, lalu kemudian menyebar kepada masyarakat, lalu kemudian menyebar kepada suatu negeri, maka pasti akan menjadikan orang tersebut, kemudian masyarakat tersebut, kemudian negeri tersebut menjadi negeri yang aman, kuat, tentram, sejahtera tentunya. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, ya tentu ini adalah konsekuensi bagi seorang. Jadi oleh karena itu, sekali lagi tadi kita sebutkan masing-masing melihat individu pribadi masing-masing. Jangan pandai istilahnya berkuar-kuar ya, salahkan sana, salahkan sini, gibah sana, gibah sini, yang gibahnya pula bukan kaleng-kaleng ya digibahi. Itu raja fulan, raja negeri fulan, presiden fulan dan seterusnya, itu yang digibahi. Tapi rupa-rupanya dia sendiri kalau tengok sholatnya itu selalu di rumah sholatnya. Itu pun kalau tidak bolong-bolong, itu kan. Ditengok di ahli keluarganya, masih juga anak istrinya tidak menutup aurat. Ya lalu bagaimana Islam mau dimenangkan? Nah itulah. Jadi kita sekali lagi, apabila ini peristiwa-peristiwa seperti ini pasti akan terjadi. Jadi karena itu ketika kita menyaksikannya, maka muhasabah diri itu adalah jalan yang paling benar. Adapun menyalahkan orang, apalagi menyalahkan pimpinan negara, maka itu tentu sangat-sangat salah. Karena pada ujung-ujungnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nafsi, yaitu kita mempertanggungjawabkan
kita punya amalan nafsi. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak menegur raja fulan atau presiden fulan dan seterusnya. Tidak, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak akan dibebani, ya, manusia itu tidak akan dibebani jiwa-jiwa itu melainkan sesuatu yang dia mampu untuk menjalankannya. Nah, sekarang berkoar sampai berbuih dia punya mulut, dia punya lisan, tapi rupa-rupanya tidak sampai itu kepada yang dia tujukan. Jadi siapa yang mau dengar dia juga begitu. Jadi karena itu balik kepada peristiwa ini sekali lagi pasti akan terjadi, maka mari kita muhasabah diri masing-masing agar kita tidak terjauh atau terjatuh daripada fitnah-fitnah yang ada, lalu kemudian pada intinya agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat, kita dan juga keluarga kita dan tentu kaum muslimin yang lainnya. Taib, lalu kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dalam hadis ini setelah mengkhabarkan yang akan terjadi nanti, ya, dan ini sudah terjadi ya tentu ya, apa yang disebut oleh beliau ini sudah terjadi. Nah, selanjutnya kata beliau, ia diam sejenak, yaitu Jabir bin Abdullah diam sejenak setelah mengkhabarkan tadi kabar yang mengejutkan tadi. Lalu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir umatku nanti, maksudnya di akhir zaman, akan ada seorang khalifah menebar harta tanpa menghitungnya. Aku berkata kepada Abu Nadrah dan Abu Al-A'la, maksud kalian Umar bin Abdul Aziz? Keduanya menjawab, tidak. Kemudian telah menceritakan kepada kami sampai akhirnya ini faidah isnadiyah, itu terkait dengan sanad. Nah, berita berikutnya yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah adalah nanti di akhir zaman ada seorang khalifah menebar harta tanpa menghitungnya. Maknanya apa? Pada zamannya ini kaum muslimin luar biasa sejahteranya, luar biasa nikmat-nikmat Allah pada waktu itu sangat-sangat melimpah yang dirasakan oleh kaum muslimin, sehingga khalifah pada waktu itu menebar harta tanpa menghitungnya. Mana saking banyak harta tersebut, dan ini pun akan terjadi puncak kejayaan kaum muslimin nanti pada yang akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW, ini pasti terjadi. Namun kata para sahabat tabi'in ya pada waktu itu bertanya, apakah itu maksud kalian adalah masa Umar bin Abdul Aziz? Masa Umar bin Abdul Aziz, pada waktu Umar bin Abdul Aziz, ya dijawab tidak. Karena mereka mencurigai Umar bin Abdul Aziz. Ya wajar kecurigaan mereka ya. Kecurigaan mereka atau prediksi mereka ya hampir-hampir benar ya, karena buktinya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang kita ketahui daripada sejarah yang ada, itulah masa kejayaan, keemasan ya, masa emasnya kaum muslimin itu pada waktu itu. Ya, khususnya pada masa khilafah Bani Umayyah, khususnya khilafah Bani Umayyah. Jadi khilafah Bani Umayyah itu kan banyak khalifahnya. Ini salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau khalifah yang ke-7 atau ke-8 ya daripada khilafah atau khalifah Umayyah yang ada. Nah, kita ketahui bersama bahwa dengan masa yang sangat singkat, sekitar 2 tahun lebih sedikit ya, masa kekhalifahannya, kepemimpinannya, namun keadilan tersebar, kezaliman itu tertutupi, lalu kemudian ekonomi masyarakat pada waktu itu pun maju, dan dari segi dunia ya, dari segi akhirat pun demikian. Di masa beliau lah mulainya dibukukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memerintahkan salah satu ulama hadis pada waktu itu, yaitu Al-Imam Az-Zuhairi, Muslim bin Syihab Az-Zuhairi rahimahullahu taala, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi banyak sekali injazat atau keberhasilan, kejayaan-kejayaan yang dicapai pada waktu pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, sehingga tidak heran beliau digolongkan sebagai khulafa ar-rasyidin. Beliau digolongkan, sebagian para ulama menggolongkan khulafa ar-rasyidin. Ada juga yang menyebutkan beliaulah khulafa ar-rasyidin yang kelima. Ada kan khalifah ar-rasyidin, yang khulafa ar-rasyidin kan yang masyhur ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Nah, beliaulah yang kelima. Namun klaim yang kelima ini keliru tentunya ya.
keliru, tidak betul. Ya, karena sebelum beliau kan ada Al-Hasan. Ya, ada Al-Hasan. Nah, kalaupun mau disebut ada Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, maka Al-Hasan lah yang disebut demikian. Tapi kalau disebut Khulafa Ar-Rasyidin, beliau masuk apa tidak? Ya, kemungkinan masuk. Kenapa? Karena yang dimaksud yang makna daripada Khulafa Ar-Rasyidin maknanya khalifah yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita tengok dari keberhasilannya, lalu kemudian pada dirinya, maka ya tentu wajar dinamakan khulafa termasuk daripada khulafa ar-rasyidin. Tapi kalau disebut khalifah ar-rasyid yang kelima, maka ini kurang tepat. Nah, jadi sekali lagi karena di situ ada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Karena Al-Hasan juga sahabat Nabi SAW. Jadi kita ketahui bersama walaupun beberapa bulan, tapi beliau menggenapkan hadis Nabi SAW bahwasanya khalifah setelah beliau ada 30 tahun. Jadi beliaulah yang menggenapkan 30 tahun karena khilafahnya itu walaupun beberapa bulan, 6 bulan sekian, tapi itulah yang menggenapkan khalifah setelah Nabi SAW menjadi 30 tahun. Ala kulli hal. Jadi intinya perkiraan daripada tabi'in yang mendengar hadis ini itu masuk akal. Namun rupa-rupanya jawabannya tidak. Karena di zaman yang dimaksud oleh Nabi SAW pada waktu itu sampai khalifahnya itu memberikan harta, memberikan dunia dan seterusnya, itu tak kira-kira, itu berarti menunjukkan zaman yang sangat-sangat luar biasa dah. Harta itu sudah bahkan mungkin ya sudah orang pun sudah tidak memikirkannya ya, karena banyak sekali. Nah, tidak demikian tentu di Umar bin Abdul Aziz, walaupun ekonomi pada waktu itu maju, tapi tidaklah sampai demikian tarafnya. Dan juga di riwayat-riwayat yang ada di akhir zaman khalifah yang dimaksud di sini, keadilan itu tentu sangat-sangat tinggi, kezaliman sudah tidak ada. Maka dalam riwayat lain, dalam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan juga riwayat-riwayat yang lain, sebagaimana kata para ulama, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi. Itu yang kita tahu bersama, bahwa Al-Mahdi tentu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dimunculkan itu di akhir zaman. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan ini pernah kita bahas ya, sebelum Dajjal, itu pasukannya itu dialah pasukan Al-Mahdi ini yang akan melawan Romawi di Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan besar yang terjadi di Syam pada waktu itu yang pernah kita baca riwayatnya, lalu kemudian akan menguasai kembali kota Konstantinopel. Nah, itu yang pernah kita baca, dan ini adalah yang dimaksud di sini Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi, yang mana Khalifah Al-Mahdi ini adalah dari keturunan Nabi SAW. Namanya pun sama dengan Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah pun sama namanya, dari keturunan Nabi SAW. Ya tentu beliau ya belum ada ya, sampai sekarang ini belum ada. Adapun klaim-klaim yang sudah ada Mahdi sudah dilihat ini, itu klaim-klaim hoax ya, klaim-klaim hoax. Karena ini Nabi SAW mengatakan di akhir zaman, walaupun namanya sama dengan beliau SAW, nama bapaknya sama, itu tak semestinya dia ada di zaman sekarang. Karena betapa banyak orang yang namanya sama, kemudian nama binnya pun sama dengan kakek-kakeknya terdahulu. Karena apalagi nama Arab ya, nama Arab ya tidaklah seperti nama kita di Nusantara. Kalau nama kita di Nusantara, nama kakek kita dahulu itu belum tentu akan ditemukan kepada cicit-cicit yang tidak ada, karena memang namanya unik gitu kan, satu dah tidak terulang lagi. Tapi kalau nama Arab ya Muhammad ya banyak lah gitu kan, Abdullah banyak, Ali, Khalid banyak. Nah, demikian. Ala kulli hal, jadi poinnya sudah kita fahami bahwa inilah peristiwa yang terjadi nanti di akhir zaman, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di zaman itu kaum muslimin akan mengalami kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian hadis yang sama juga demikian ya. Cuma kita baca saja ini. Qala haddatsana Nasr ibn Ali Al-Jahdami qala haddatsana Bishrun yani ibn al-Mufaddal
وقال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدادا وفي رواية ابن حجر يحثي المال. Sama juga dari hadis Nabi SAW, namun daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi dari hadis Jabir bin Abdullah, dan hadis Jabir bin Abdullah itu mengkhabarkan dua perkara. Ya, dua perkara yang dikhabarkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis yang tadi yang pertama kita sebutkan. Kalau di sini hanya satu saja, yaitu terkait sabda Nabi SAW, di antara khalifah-khalifah kalian ada seorang khalifah yang menebar harta tanpa menghitungnya, saking banyak hartanya. Riwayat Ibnu Hujr menyebutkan yahthil mal maknanya menyebarkan harta ya tanpa kira-kira. Ya, kalau bahasa Indonesia itu uangnya itu tidak berseri. Gitu dia, tidak ada serinya, karena ada nomor seri nomor itu di duit ya. Itu duitnya itu dah tidak ada nomor serinya. Gitu, saking banyaknya begitu. Itulah kira-kira demikian. Tapi ini tidak hanya uang ya, tapi berbentuk harta secara keumumannya. Dan ini menunjukkan sekali lagi betapa dahsyatnya kejayaan kaum muslimin dari segi dunia, dari segi ekonomi pada waktu itu. Dan ini juga sekaligus meyakinkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan jaya, kemudian menurunkan, kemudian menjadikan dia tengah, lalu kemudian menurunkan, kemudian menjayakan lagi, dan kemudian menjayakan lagi. Karena ini sudah faktanya ya. Itu pasti akan terjadi takdir-takdir yang ada, bocoran-bocoran ini sudah ada. Nah, jadi oleh karena itu itulah pentingnya pemahaman atau manhaj salaf dalam hal ini, meyakini hadis-hadis seperti ini, lalu kemudian tidak tegar, maksudnya tidak tergoyahkan dengan fitnah-fitnah yang ada. Ya kadang ada sebagian kelompok, ada sebagian kaum muslimin sudah ada hadis-hadis seperti ini, namun masih memakai manhaj cocok logi ya, cocok logi. Masih juga menggunakan cocok logi, lalu kemudian masih juga menggunakan perasaan-perasaan yang ada, prediksi-prediksi yang entah konspirasi dari mana, begitu kan? Masih juga. Ini kita tidak perlu cocok logi, tidak perlu konspirasi, tidak perlu memakai perasaan-perasaan, tidak perlu. Kita hanya memerlukan iman. Karena ini akan pasti terjadi, sehingga ketika kita hidup pada waktu itu, satu yang kita harus jalankan, yaitu jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemahaman salaf, sebagaimana pemahaman salaful ummah. Bagaimanapun cocoknya manhaj cocok logi itu, tetap kita memakai manhaj salaf dalam hal ini. Jadi karena apapun itu ya, ini pasti dunia ini akan terus berputar sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terpleset, maka ya tentu kita juga yang akan merugi. Sebetulnya pesan para ulama dalam hal ini, kita dituntut untuk berjalan di atas istiqomah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas manhaj salaf, itu saja yang kita dituntut. Kemudian mati di atasnya. Adapun sampai di masa kejayaan seperti khalifah yang disebut oleh Nabi SAW, atau masa kejayaan di mana yang lain disebut oleh sama, itu tidak penting. Tapi yang paling penting bagi kita, karena sekali lagi umur kita ini terbatas. Sekali lagi umur kita ini terbatas. 60, 70, 80 itu sudah banyak sekali lah. Kemudian 90, itu sudah ekstra banyak lah. Itu pun terhitung sedikit. Maka dengan sedikit ini ya, kalau kita tidak memakai dengan istiqomah, jadi ya tentu kita akan hancur lebur. Terutama di zaman kita banyak syubhat-syubhat yang ada, yang tadinya masalahnya itu sudah clear, sudah jelas masalahnya ya. Tidak perlu dilihat dari segi dalil syar'i ya. Cukup dengan akal yang sehat saja, maka kita sudah paham itu permasalahan sudah jelas. Tapi karena muncul syubhat-syubhat ya, akhirnya masalahnya itu tidak menjadi jelas, lalu kemudian seolah-olah itu masalah yang boleh saja dibenarkan. Ini namanya syubhat yang sangat-sangat merajalela.
Ya, terpaksa kita sebutkan karena sudah viral di Indonesia terkait dengan masalah surat Asy-Syura ya, Asy-Syu'ara. Jadi surat apa itu? Surat musik. Surat musik. Jadi penyair ya. Asy-Syu'ara itu kan para penyair maksudnya. Para penyair. Ini ada yang ustadz di Indonesia masyhur ya yang menyebutkannya itu surat pemusik ya dengan dalih-dalih lagi, ini maksudnya syubhat. Padahal secara akal ya, sebelum disebutkan oleh ustadz itu sebagai syubhatnya ya, secara akal sehat begitu kan, sudah pasti orang yang berakal akan mengetahui bahwasanya lirik syair itu sudah pasti tidak sama dengan musik. Itu tidak sama dengan musik, itu sudah pasti. Itu menurut, kalau ditanya sebelum ada syubhat yang tadi ya, sebelum disebutkan oleh ustadz yang tadi, itu sudah pasti orang yang berakal akan menyebutkan. Kalau ditanya itu lirik-lirik syair yang ditulis oleh sastrawan ya, itu apakah sama dengan musik apa tidak? Pasti orang berakal tak, karena tidak akan menjadi musik kalau tidak diiringi dengan alat-alat musik atau dengan nada-nada musik. Itu sudah pasti. Tapi ketika muncul syubhat dengan pandainya ustadz ini berkelih gitu kan, pusing sana putar sana, 7 tawaf sana begitu kan, dengan dia punya alasan-alasan, akhirnya orang-orang awam pun ya betul juga, ya sudahlah, ini kita terima saja sebagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan ustadz-ustadz, ya sudahlah, ya masing-masing ya kita ambil pendapat masing-masing. Ini menunjukkan khazanah, begitu kan, menunjukkan bahwasanya luasnya Islam itu, rahmatnya Islam itu di situ, ada perbedaan. Ini itu jadinya. Jadi tadi sudah jelas, akhirnya tidak menjadi jelas, akhirnya menjadi benar ujung-ujungnya. Ini masalah. Ini masalah sekali. Inilah menunjukkan bahwasanya syubhat itu sangat-sangat kuat di akhir zaman kita. Ini kalau kita tidak berpegang dengan pegangan yang kuat, dengan pegangan yang kokoh, dengan manhaj yang selamat, maka ya itu bahaya, selalu mengintai dan mengintai. Selalu mengintai dan mengintai. Yang tadi sangat-sangat sudah jelas sekali. Orang yang berakal sudah pasti membedakan ini lirik, ini musik, gitu kan? Ini puisi lah bahasa kita kan? Puisi, syair itu kan puisi bahasa kita. Tidak, kalau sastrawan di Indonesia itu kalau kita mengetahui ada namanya Taufik Ismail namanya. Masih hidup apa tidak beliau ya? Adalah Taufik Ismail tuh. Taufik Ismail. Tapi tidak ada yang menyebutkan satupun Taufik Ismail itu penyanyi, tidak ada. Pemusik kan tidak ada kan? Dia disebutkan sebagai sastrawan, ahli dalam menulis puisi-puisinya banyak. Atau dalam masa yang dulu Khairil Anwar lah ya. Itu namanya ada. Itu sastrawan juga di zaman dahulu, tidak ada yang menyebutkan dia pemusik. Nah, kalau kita sebut nama-nama yang lain yang sudah masyhur, ya sudah pastilah ya. Misal kita sebut, ya bolehlah kita sebut ya. Kalau kita sebut nama untuk membeda saja. Kalau Taufik Ismail tidak ada yang menyebutkan dia pemusik, ya tidak ada. Dia disebut sastrawan pun. Tapi kalau menyebut nama Rhoma Irama, itu dia, kita paham lah. Betul tidak? Itu kan sudah ada di sisi perbedaannya gitu. Orang berakal sudah pastilah, tidak perlu. Tapi rupa-rupanya setelah syubhat yang muncul tadi, banyak di antara kaum muslimin yang bingung. Iya, jadi akhirnya dengan kebingungannya, dengan menyimpulkan kononnya kesimpulannya itu tengah, ummatan wasato gitu kan, umat yang tengah-tengah jadinya. Akhirnya ini sudahlah, kita terima saja ini sebagai perbedaan antara ustaz-ustaz kita. Nah, jadi ya kita tidaklah usah membesarkan, ya udahlah ini semuanya benar lah begitu. Iya, itu ujungnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini peristiwa akan pasti terjadi. Namun bagaimana sikap kita, itulah yang akan menjadikan kita selamat. Ya, jadi sekali lagi pegang manhaj salaf, maka insya Allah akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, selanjutnya hadis berikutnya sama juga dengan peristiwa yang sebelumnya, namun kita baca hadisnya. Wa qala haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala haddatsana Abi qala haddatsana Dawud an Abi Nadrah an Abi Sa'id wa Jabir bin Abdullah qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimul mala wa la ya'udduhu. Wa qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah an Dawud ibn Abi Hind an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Sama juga dengan hadis di atas daripada sahabat Nabi SAW Sa'id wa Jabir. Ya, karena dua hadis tersebut mengkhabarkan dengan kabar yang sama, di mana Nabi SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada khalifah yang membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Nah, ini disebut yaqsimu al-mala. Kalau disebut riwayat sebelumnya yahthi al-mala, ya sama, yahthi al-mala dengan yaqsimul mala itu maknanya mirip-mirip, yang pada poinnya mereka itu khalifah tersebut ya tidak menghitung-hitungnya. Ya, tidak ada nomor seri daripada apa yang dihitungnya. Tapi kemudian selanjutnya hadis berikutnya adalah peristiwa yang lainnya yang akan terjadi. Namun kita lihat saja. Wa qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتل فئة باغية. وقال حدثني محمد بن معاذ ابن عباد العنبري وهريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد ابن الحارث وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق ابن منصور ومحمود ابن غيلان ومحمد ابن قدامة قالوا أخبرنا النضر ابن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس ابن سمية. Tapi ini hadisnya panjang ya. Namun poinnya sedikit panjang karena Imam Muslim rahimahullahu taala menyampaikan sanadnya dengan lengkap. Tapi poinnya di sini adalah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di sini mengkhabarkan. Jadi kalau kita baca dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang lebih baik daripadaku. Maknanya adalah Nabi SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar, yaitu Ammar bin Yasir, saat beliau mulai menggali parit dan beliau mengusap kepala, sengsara Ibnu Sumayyah, kau akan dibunuh oleh kelompok pembelot. Nah, ini poin daripada hadis ini. Adapun setelahnya adalah faidah isnadiyah. Taib. Terkait dengan peristiwa Ammar bin Yasir, nah ini kan peristiwa Ammar bin Yasir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir kita ketahui bersama adalah sahabat Nabi SAW, sehingga beliau di sini menyebutkan wa yaqul bu'sa ibnu Sumayyah. Jadi Nabi SAW mengatakan di sini hina ja'ala yahfirul khandaq wa ja'ala yamsahu ra'sahu wa yaqul bu'sa ibni Sumayyah. Nah, jadi bu'sa ibnu Sumayyah maksudnya sengsara Ibnu Sumayyah. Ibnu Sumayyah kenapa disebut Ibnu Sumayyah? Nah, kita ketahui bersama Ammar itu nama ibunya adalah Sumayyah. Nah, Sumayyah binti Khayyat. Nah, jadi kalau bapaknya adalah Yasir. Jadi terkenal Ammar bin Yasir. Tapi di sini Nabi SAW menyebutkan dengan ibunya Sumayyah, sang Ibnu Sumayyah. Sehingga menyebutkan nasab ya sesekali maksudnya menyebutkan kepada ibu itu tak masalah. Maksudnya anak ibunya. Ya biasanya kan anak bapaknya. Kalau menyebut anak ibunya pun tak masalah. Karena Nabi SAW menyebutkan sini Ibnu Sumayyah sebagai ibu daripada Ammar tersebut. Dan kita ketahui bersama Ammar bin Yasir atau sebelumnya ya Sumayyah ini kan ma'ruf kisahnya di mana beliau di awal-awal Islam itu disiksa oleh Quraisy sampai terbunuh beliau dengan terbunuh yang sangat-sangat keji sekali ya.
namun beliau menyebutkan Nabi SAW ketika melihatnya adalah sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah, sampai 3 kali beliau sebutkan demikian. Sabarlah keluarga Yasir, sabarlah keluarga Yasir, karena pasti tempatmu di surga. Tentu masyhur ya kisahnya, keluarga ini disiksa, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, lalu kemudian anaknya ini Ammar. Namun keduanya meninggal dunia, bapak dan ibunya meninggal dunia, dan sampai disebut bahwasanya Sumayyah ini adalah perempuan pertama yang mati syahid di dalam Islam. Yang singkatnya Ammar inilah yang selamat dari siksa tersebut, namun selamatnya pun terpaksa ya, karena beliau mengikuti apa yang disebut oleh penyiksanya pada waktu itu untuk mengatakan kamu atau aku benci Muhammad. Karena membenci Muhammad bagi orang Islam itu adalah murtad ya, karena tidak boleh seorang itu membenci Nabi SAW, namun ya terpaksa. Itulah diturunkan ayat yang mengatakan bahwasanya tidak ada dosa bagi yang terpaksa. Akhirnya singkatnya beliau pun hidup ya setelah itu, sampai beliau pun termasuk daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang berumur panjang, sampai beliau ketika terbunuh, dan ini terbunuhnya disebut di sini adalah fi'ah al-baghiyah, yaitu kelompok yang membelot, kelompok al-baghiyah. Namun kelompok membelot di sini bukan berarti keluar daripada Islam, tidak. Ya, karena kita bersama peristiwa ini adalah terjadi di peristiwa Siffin. Dan hadis yang terkait dengan peristiwa terbunuhnya Ammar bin Yasir di perang Siffin atau oleh kelompok pembelot Al-Baghi ini, itu tidak hanya di sini, namun di riwayat-riwayat lain pun Nabi SAW menyebutkan juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika waktu itu pembangunan Masjid Nabawi itu kan batu bata diangkat oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, salah satunya yang mengangkatnya adalah Ammar bin Yasir, mengangkat 2 bata pada waktu itu. Sehingga ketika itu Nabi SAW melihatnya, maka Nabi SAW menyebutkan waihak, kata Nabi SAW, kasihan kau Ammar, kasihan karena kamu akan dibunuh di tangan kelompok pembelot. Itu hadis Nabi SAW, dan ini beliau yakini, dan disebut dalam hadis tersebut bahwasanya orang-orang tersebut ya mengklaim diri mereka mengajak kepada surga, namun pada hakikatnya mereka mengajak kepada neraka. Itu menunjukkan bahwasanya peristiwa tersebut tidak jelas. Peristiwa tersebut adalah peristiwa fitnah, dan ketika itu Ammar bin Yasir berdoa daripada fitnah-fitnah yang ada. Nah, jadi kita ketahui bersama, singkatnya perang Siffin itu kan terjadi pada tahun 37 Hijriah, dan pada tahun itulah beliau meninggal dunia. Nah, dikatakan perang Siffin ini kan terjadi antara kubu atau kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan akidah Ahlussunnah dalam hal ini adalah tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, karena kedua-duanya berawal daripada ijtihad masing-masing. Namun karena bentuknya adalah ijtihad, pendapat, maka yang namanya pendapat ada yang benar, ada yang salah. Tapi karena berawal daripada atau berangkat daripada ijtihad yang benar, maka kalaupun salah maka tetap dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Itu kita punya keyakinan. Tapi sampai menyalahkan ini lalu kemudian mengorek-ngorek kesalahannya, maka ini tidak betul. Kenapa? Karena ini adalah berkait dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kebaikannya itu kata para ulama itu sudah cukup menutupi kesalahan-kesalahan yang ada kalaupun dia tersilap. Jadi kesilapannya sudah tertutup dengan kebaikan-kebaikan dan juga perjuangan-perjuangan yang ada yang beliau atau mereka berikan untuk Islam ini. Nah, sekali lagi, karena bentuknya ijtihad pendapat, maka para ulama ya dalam hal ini pihak yang benar dalam hal ini adalah pihaknya Ali bin Abi Thalib. Sangat sederhana sekali dan sangat ringkas sekali. Kenapa sampai menyebutkan pihak yang benar adalah Ammar bin Yasir?
Kenapa? Karena Ammar bin Yasir ini ada di pihak Ali, itu saja. Ya, tidak menggunakan konspirasi ya, karena Ali inilah ini yang tidak ada. Tidak ada. Jadi para ulama menyebutkan satu alasan saja, karena Ammar bin Yasir berada di pihak Ali, titik, itu saja. Karena kalau dikembangkan, itu jadi masalah. Nanti muncul konspirasi, kembang-kembangan itu konspirasi. Jadi cukup menyatakan Ali itu dalam posisi benar dan mendapat pahala karena tadi ijtihadnya. Muawiyah pun mendapat pahala, tapi karena dalam hal ini pihaknya keliru, jadi mendapat satu pahala. Kenapa kita sebut Ali bin Abi Thalib benar kata para ulama? Karena alasan yang sangat-sangat kunci alasan di sini adalah Ammar bin Yasir itu ada posisi Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi SAW menyebutkan tadi riwayatnya kasihan waihak. Dalam hal ini bu'sa, sengsara. Maksudnya di sini ucapan-ucapan yang menyebutkan kasihan. Jadi bu'sa atau waihak itu menunjukkan kasihan. Ada rahmat, kasih sayang, tapi tidak bisa dielakkan karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi Ammar bin Yasir itu posisinya berada di Ali bin Abi Thalib, juga di perang Jamal. Perang Jamal kan perang sebelumnya tahun 36 Hijriah, itu pun posisinya Ammar berada di posisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di mana posisi Ammar, itulah yang benar. Itu sangat-sangat mudah sekali alasannya. Karena lagi-lagi alasan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian begitu juga dengan hadis berikutnya sama mengkhabarkan tentang peristiwa yang terjadi, dan ini sekali lagi menunjukkan akan atau menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, dan sekaligus menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhabarkan tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis berikutnya, kemudian setelahnya, jadi dua hadis setelahnya ini itu mengkhabarkan kabar yang sama. Maka melihat waktu yang ada, jadi kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan riwayat-riwayat selanjutnya. Sampai sini kiranya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.